Hello guys, welcome back to our YouTube channel. Gue Andre. Gue John. Kita di sini tidak menggiring opini, tapi kita hanya ingin basa-basi. And this is Room for Three. Opening dulu ya. Opening ya. Gue tahu nih. Oke, hari ini kita nggak cuman berdua lagi, ya. Oke. Dan hari ini semuanya tidak cuman Batang, ya. Wih. Wow. This is the first time kita bawa seorang wanita. Wanita cantik, berprestasi. Ini. Harus gitu ngomongnya ya. Harus. Luar biasa sekali ya. Di sini sudah ada Clara Tan. Tan. Hai. Ih, manis banget Manis ya. banget ya. Manis banget loh. Nggak, gue udah kepikiran editingnya ntar set freeze pakai lagu slow. Nah, itu yang susah si Uban sama si Lucky ya. Gila. Hari ini ya kita udah bertiga nih sekarang ya. Udah ada Lala, udah di sini kita mau ngobrol-ngobrol aja ya. Ngobrol-ngobrol santuy. seru-seru aja lah. Yoi. Si Lala ini adalah salah satu. Clara. Oh iya, sorry. Lu mau pengen di Lu mau image pengen- tuh Nggak. Clara atau Lala nih? Lala. Tiap kali orang yang DM gue pakai la, biasanya gue balas karena biasanya tuh pasti kayak teman kecil gue. Oh, kan gua temen lu. Iya tapi kalau orang semua manggil gue Lala, ntar gue, hah siapa nih? Oh iya. Siapa nih? Clara. Oke, Clara. Make it Kita- clear. Make it clear. Clara. Profesional ya. Profesional. Clara. Oke, gimana lah? Apa kabar sekarang, lu lagi ngapain aja nih? Baik. Nggak ngapa-ngapain, gue nggak ada kerjaan habis corona. Jujur. Apa kabar tuh bener-bener kayak Basa-basi. basa-basi Betul, banget. Iya. Gue gak ada kerjaan sama sekali, corona parah banget. Tiap kali gue kasih curhat. Tiap kali gue kasih kayak fee buat kayak endorsement, mereka kayak kalau lagi corona Kim, Oh, Cengli. kayak peduliin kita dong. Padahal mereka juga gak peduli sama lu ya. Iya. Kurang aja. Nah, sekarang lu kita ngomongin dari modeling deh. Oke. Ya. Oke. Kan Oke. lu model banget nih dari kalau gua udah temenan sama lu udah lumayan lama. Maksudnya gue lihat lu juga dari dulu memang udah suka modeling, udah suka foto segala macam. Oke. Pernah gak sih lu kepikiran sampai lu bisa di tahap sekarang nih? Ah. Ya kan? Kepikiran lah. Hah? Kepikiran lah. Lu orang yang sangat-sangat confidence kan? Nggak, gue tuh mimpi gue tuh harus tinggi banget. Oh. Jadi kalau jatuh tuh segitu jatuhnya tuh nggak terpuruk itu. Jadi ngerti nggak? jadi menurut lu kalau mimpi lu tinggi banget, lu akan jatuhnya pasti mepet-mepet sama mimpi lu gitu. Iya gitu. Oke. Tapi lu sekarang nih sebagai orang-orang semua tahu lu sebagai model. Iya. Lu ex-Asian next top model. Asians bego. Kampus Lu kan. ngerti gak bedanya Asian sama Asian. Itu kan Asian. Asians. Asians. Kalau Asian di Vietnam nggak masuk dong. Asian, right? Asian. Asian tuh ASEAN, Asians. bukan Asians. Oh, Asia, sorry. Vietnam jadi masuk. Sorry guys, Asia's next top model. Yes, Everyone next top knows model. you're Asia's next top model. Yes. Iya nggak? Kayak cuman kalau misalnya kayak kita bahas masalah Asia's next top model Udah kayak udah basi. bosan banget ya lah. Banyak, udah banyak. Kayak setiap kali lu diundang kemana lu harus ditanyain hal kayak gitu. Makanya itu kan jadi sesuatu yang berbeda. Menjadi sesuatu yang berbeda. Padahal tadi idenya ya. Padahal tadi udah di briefing. Katanya Lala, jangan ngomongin Asia's next top model ya gitu. Bosan. Banyak gak sih hal-hal yang lu pelajarin di Asian Next Top Model? Oh banyak banget. Gue lebih kan nggak ada pembantu di sana ya. Gue lebih jujur. Gue nggak dapat pelajaran apapun tentang modeling. Tapi Karena bagi gue Asia's Ya, Next Top underline Model banget. itu untuk menunjukkan apa yang udah lu pelajarin, bukan untuk belajar. ini menarik sih. Kan Ngerti orang-orang nggak? gak ada yang tahu, bener. Iya. Iya, karena Bener. wah lebih susah, jauh lebih susah photoshoot di Asia's Next Top Model daripada foto di lu dapat klien di Indonesia. Jauh lebih susah. Klien Indonesia punya mood board, Lu yang atur ya? punya Iya. lagu, Punya lagu, punya mood board betul. punya mood board. Datang, Clara nanti mood boardnya begini Gini, ya. ya. Aku pengennya kamu mukanya fierce tapi rada sedih. Coba muka fierce dan rada sedih. Aku mau lagunya nanti dikasih lagu, aku maunya kayak begini. Asian model, ya udah, lu dikasih baju, lu dikasih makeup, go jalan. Lo nggak tahu? Tapi itu Gue harus gila. senyum lah, gue harus kayak fierce lah, gue harus kayak happy kah, gue harus kayak gimana gue nggak tahu gitu loh. Dan kesempatan di situ buat
foto itu cuman 1 kali lah ya istilahnya, yang lu langsung harus ini. Iya, 1 kali doang, nggak ada retake di sana sama sekali. Nah itu yang susah banget gitu. Dan maksudnya itu benar-benar nunjukin banget sih apa yang lu pelajarin di dunia luar, ya kan? Lu bawa ke Asia's Next Top Lagi gue Model. tuh bullshit lah kalau misalnya kayak gue pengen Asia's Next Model karena gue pengen belajar modeling itu udah bukan waktunya Bukan gitu waktunya. loh, bukan Tapi di situ waktunya. buat lu nunjukin lah ya. Buat Itu nunjukin. justru buat kayak lu punya apa? Lu punya di kontes lah, basically lu punya skill semua di ini. Oke, kita ngomong di luar itu. Ya, Oke. kita balik lagi ke topik awal. Asia's Next Top Model tuh Maksud gua orang basi udah banget, guys. orang udah tahu lah, orang Iya. udah tahu lah. Sekarang pun udah season berapa ya kan? Claratan tuh Asia's Next Top Model. Ya, gue cukup bangga saat itu, jujur aja. Gue cukup Sebagai bangga temen ya? sebagai temen gue bisa berprestasi sampai sebegitunya. Even bukan cuman di awal-awal, tapi sampai 5 besar lah istilahnya. Lu juara 4, men. Tapi Kayak- kehidupannya tuh yang realnya tuh kayak gimana sih? Kacau. Nah, makanya sekarang gue tanya. Kita balik lagi ke inti dari podcast ini, ngebahas tentang social issue. Mental Ada health. Ya. ada nggak sih lah, kayak lu harus jadi model, tapi di kehidupan lu sekarang nih, ya, lu harus fake jadinya. Iya. Enggak, gue nggak pernah fake pertama. Gue kayak gini aja, gue ngobrol ke orang kayak gini aja. Gue nggak peduli orang mau mikir gue apa, toh orang nggak ngasih gue makan. Cuman abis Asian sama Model tuh namanya lu ngerasa namanya star syndrome. Oke. Jadi gue nggak pernah ikut kontes apapun. Kayak apa Indonesia mencari bukan apa Mencari namanya? bakat. Bukan apa namanya? Indonesia Idol. Bukan Putri Indonesia, Oh, gitu-gitu. iya, Gue iya. gue nggak pernah ikut kontes apapun. Jadi gue nggak pernah tahu namanya star kayak gitu loh. Tiba-tiba Asian Model, boom, star syndrome. Oke. Namanya lu nggak pernah dikenal siapapun, tiba-tiba satu hari, lu semua orang kenal lu dan semua orang DM lu, semua orang gua mau komen tanya, sama lu. coba gue mau nanya. Ini hal yang mungkin belum pernah ditanya di media. Oke. Lu saat itu sebelum Asian National follower berapa? 2000. 2000. Setelah Tapi 2000 pas lagi saat gue itu banyak. Sehari 1.700 lah. Sehari. Itu gede sih. Jen. Gila sih. Itu gede Sehari. sih. Sekarang berapa? 138 ya, gue nggak Oke. tahu deh gue. Iya. Oh, 100k plus Plus lah. ya. Oke. Udah Nah. verified dong. Udahlah. Asia's Next Top Model Asia's, ya. Gak mungkin gak verified ya kan. Asia's. Instagram juga tahu kali. Instagram juga bintang tahu kali. salah satu bintang di Indonesia Iya, yang bawa nama Indonesia. Saat itu lu bawa nama Indonesia nggak sendiri ya? Tapi dulu tuh gue lumayan rasis sebenarnya. Oh ya? Rasis. Rasis gimana nih? Rasis lebih kayak gue Cina, gue bukan Indo. Tapi gara-gara semenjak Asia's Next Top Model gue mewakilkan Indonesia, gue lebih kayak lu kalau ketemu orang gitu, lu campuran Cina ya? Enggak, gue Indonesia. Asik. Gila. Bener-bener. Tapi itu Karena lu mewakilkan negara Exactly. Indonesia, lu ngerti nggak maksud tapi gua? sebenarnya itu memang benar-benar Harusnya terjadi loh, begitu. Harusnya memang begitu. Emang harusnya begitu. Itu dong. terjadi banget. Gue sekarang tiap kali ditanya orang, lu tuh Cina ya, tapi lahir di Indo. Gue bilang enggak, gue Indonesia. Ya, memang Mau kita apapun, Indonesia. mau apapun, memang kita Indonesia. Mau Indonesia. apapun gue Indonesia. Benar-benar. Bikin gue merinding pas lagi gue ngomong itu. Lu kayak Cina deh, tapi lu Bukan. Indonesia, lu bisa bahasa Indonesia, lu gak bisa bahasa Cina. Lu kayak lu Indonesia ya? Enggak, gue gak ada Cina, gue Indonesia. Kayak Wih. apa ya, ngerti gak sih? Ngerti, ngerti, Saat lu ngerti. Statement. mewakili negara lu itu, lu berasa kayak ya lu part of them gitu. Iya, loh. emang benar-benar. Tapi Iya. ini menarik sih, kayak misalnya kayak si kemarin gue nonton YouTube si Dedi kan, dia bilang siapa tuh si detektif Aldo itu, dia bilang kayak gue mewakili Indonesia nih di mancanegara untuk review game segala macam. Terus Dedi juga bilang iya. Nggak pernah masuk Line Today, nggak pernah masuk kayak berita atau apa, padahal dia mewakilkan Indonesia. Istilahnya lo ada sosok orang yang lu punya Represent, prestasi, iya, lu represent Indonesia. the country, man. Karena susahnya, karena gue baru balik lagi saat gue mewakilkan Indonesia dan gue balik bener-bener kayak Indonesia banget. Gue mempelajari dangdut seperti itu. Gue baru belajar Indonesia tuh nggak peduli namanya prestasi, dia maunya sensasi. Oke, tadi kan kita udah bahas masalah Asia's Next Top Model, ya kan. Sekarang kita bahas masalah social issue yang intinya dari kita punya podcast ya. Topik kita lah. Nah, kayak gini lah, gue mau tahu dari pandangan lu as a model. Kayak banyak banget kayak masalah. Ya,
kayak ya, kayak masalah kayak kemarin masalahnya siapa? Tara Basro. Tara Basro. Iya. Tara Basro sempat ngepost fotonya dia pakai baju yang rada minim terus Selulit ya kan. Ya. Ya. Menurut lu as a model kayak gimana? Kayak lu tanggapan lu tentang si orang-orang ini yang body shame dia segala macam bla bla bla. Everybody's beautiful. Everybody's beautiful. Oke. Jadi kayak bagi gue tuh ada trigger buat body shaming gitu. Gue terlalu dulu dibilang kurusnya keterlaluan sampai gue kayak ya gue nggak tahu harus gimana, ngerti gak sih? Gue terakhir seperti ini, imun gue seperti ini ya. Kenapa orang harus kayak body shaming gitu loh? Kayak lu gendut pun lu tetap cantik gitu kalau lu wanita. Oke. Lu kurus pun juga lu tetap cantik gitu. Ya, Basic. yang penting tuh kenapa sih kita harus hidup untuk memuaskan orang lain? Betul. Yang Yang penting kita percaya diri, terus kita kayak berasa kita cantik ya it's enough. Kalau kita udah bahagia ya it's enough gitu. basically menurut lu kayak kalau yang namanya body shaming tuh mereka yang ngomong kayak gitu tuh nggak tahu apa yang lu you went through lah ibaratnya Lu ya alami nggak sih? lah ya. Iya, pertama itu juga terus kayak nggak gimana ya? Nggak semua orang yang bilang gitu ke kita itu lebih baik daripada kita. Iya benar, setuju gua. Dan selera orang tuh berbeda-beda gitu. Ada orang yang suka kurus, ada orang yang suka medium, ada orang yang suka gendut gitu loh. Jadi kayak gue nggak. Jadi menurut lu apa yang dilakukan Tara Basro tuh bener-bener lu It's setuju a banget? human, I do. Iya. It's a human. Itu namanya manusia. Nobody's perfect gitu loh. Setiap manusia ada kekurangannya. Self love. Iya. Self-love. Tapi yang kayak gue ngomongin juga nih sama Uban waktu itu, gue pernah discuss juga sama dia. Kayak misalnya nih, kalau lu ngelihat ada orang di jalanan, Oke. abis itu dia kayak, even though dia public figure, anggaplah dia public figure. Oke. Habis itu dia nuntun nenek-nenek di pinggir jalan untuk nyebrang jalan. Oke, That's so sweet. Oke, langsung kayak kesannya tuh orang langsung ngelihat itu tuh suatu hal yang kayak wow gitu kan, Iya. atau kayak very sweet of him gitu loh ngelakuin itu apa segala macem. Iya. Tapi sebenarnya kalau menurut pandangan gue nih, itu tuh suatu hal yang wajar. Nggak wajar. Kenapa Di Indo- nggak wajar? Di Indo nggak wajar. Nah, berarti society udah membuat satu paradigma kalau suatu hal yang benar itu benar dilakukan nggak? Setuju nggak lo? Kalau itu suatu hal yang emang benar dilakukan, Iya. yang Iya harusnya dilakukan. yang harus dilakukan kan? Iya. Emang kalau Tapi di Indonesia tuh nggak ada sidewalk. nah berarti society di Indonesia yang membuat paradigma kalau melakukan sesuatu hal yang benar itu tuh menjadi suatu hal yang wow. Wow. Emang wow? Iya, berarti yang salah tuh society-nya dong. Enggak dong. Gini dong, masalahnya gini loh. Kalau gimana ya ngomongnya, kayak kita tuh di Indonesia nggak ada sidewalk. Nah, Jadi kalau kita ngelihat Oh. orang untuk kecuali di luar negeri, ngerti nggak? Di sini tuh sidewalk jarang banget. Jarang banget, betul. Apalagi di utara nggak ada. Jadi hal-hal kayak gitu juga sebenarnya yang jadinya Apalagi luar kalau biasa kita mau banget. bantu. Iya. gitu. Jarang banget sih Jack ada yang mau kayak gitu di Indonesia ya. Iya, semua orang pasti pakai mobil, motor. Jadi Iya sih. sekalipun kita melakukan seperti itu, orang bakal mikir wow banget gitu loh. Walaupun sebenarnya itu nggak wow banget. Iya kan, exactly. Maksud gue tuh poin gue tuh di situ. Maksudnya kayak itu tuh bukan suatu hal yang kayak wow, tapi karena di Indonesia, karena society yang membuat Bukan itu karena menjadi. society, karena kita nggak punya sidewalk. Karena negaranya yang salah. Berarti salah Negaranya negara yang guys. salah, tidak punya trotoar. Ya, tidak Ada punya jadiin tukang batagor kan? Apa tuh? Dia tukang batagor, tukang Apa tuh? Lu orang kaya nggak tahu batagor ya? Gak maksud gua, Gila ya? Batagor. Batagor nggak tahu. Iya gue tahu Batagor. Apa tuh? Pedagang kaki lima, Jack. Oh iya. Iya, Maksudnya itu, gitu. pedagang Kemarin gue kan bagi-bagi ini makanan di pinggir jalan.
ini pengalaman gue nih. Pas gue ke pulau, tangan kanan memberi, tangan kiri posting. Gak ada. Emang lu lihat Nggak posting gue? Gak ada. Tapi dia tahu Bener-bener dia kemarin. tahu dia punya platform, makanya dia ngomong sekarang. Tapi jujur, gue di Pulau Gadung. Gue ke daerah Pulau Gadung, Rawamangun yang Jakarta Timur situlah. Begitu gue stop aja, langsung kayak puluhan orang datang langsung lari bro, kayak zombie apocalypse man, kayak langsung lari. Oh saya juga mau. Tapi pas gue ke Kelapa Gading, pas gue ke daerah-daerah yang kayak Sunter gitu, semuanya tuh pemulungnya dan orang-orang di pinggir jalan tuh bener-bener yang kayak behave banget man. Behave buat ambil itu dia. Iya, jadi kayak emang social class kita, even though mereka punya sama-sama di pinggir jalan ya, mereka beda bro. Separah itu, maksudnya kita punya di Indonesia tuh separah itu, gapnya tuh gila banget man. Makanya maksud gue kayak kalau lu sebagai public figure lah kita ngomong ya. Enggak, I'm a model. Yeah, you're a model. Everyone knows you means you're a public figure lah. Dia model, dia bukan influencer. Exactly. Itu kayak suatu hal yang kayak lu punya image tertentu gak sih? Are you putting yourself like lu mau taruh posisi lu di sebagai oke, gue sebagai public figure gue nggak mau ngelakuin hal certain. I do not fucking care about other people talk about me and think about me. I just wanna be myself. I just wanna be happy. Oke. Tapi ini penting satu, sih. Tapi ini salah satu yang gue bangga Highlight. juga dari Lala maksudnya. Dari Clara ya. As a friend buat gue, dia juga nunjukin itu. Dia nggak pernah fake kalau menurut gue. Nggak, gue nggak peduli orang mau ngomong apa, mikir tentang apa. Gini loh, lu tuh nggak bisa ngatur berapa juta orang untuk mikir lo tuh gimana dan beri pendapat lo kayak gimana. Ngerti nggak maksud gue? Kayak just being yourself gitu loh. Kayak, jadi lo lakuin apa yang lo seneng aja lah ya. iya gitu. Apa sih yang buat lu seneng lah? Cie. Mental banget Kak. Iya, mental banget nih. Mental banget. Yang Lu bikin pernah gua- gak sih at apa? some point di dalam hidup lu kayak berasa gila, setiap yang gua ngelakuin itu gak pernah cukup buat orang lain? Enggak. Lu gak pernah I'm being You for being who I yourself am. lah ya. Gue senang sama diri gue sendiri gitu. Jadi kenapa harus kayak mikirin orang gitu? Lu pernah ngerti gak sih nggak? kayak dicaci maki orang kayak Oh pernah dulu Kak saat Lala itu. Kak Clara kok jadi kayak gendutannya atau apa? Oh pernah saat Ini kan itu. body shaming ya, kita Body ngomong body shaming ya. Saat itu gue pernah gitu kayak gue pernah nangis dan gue pernah kayak ngadu ke pacar gue kayak fuck banget. Ini tuh udah gila banget gitu loh. Tapi saat sekarang gue mikir kayak percuma nggak sih lo mikirin orang mau ngomong apa, orang mau mikir apa, nggak akan ada habisnya. Lu punya haters pun sekalipun lu ngelakuin kebenaran, lo bakal disalahin anyway gitu loh. Jadi kayak lo ngapain harus kayak mikirin orang mau mikir apa dan orang mau peduli apa gitu loh. Jadi kayak just be yourself, just be happy. Itu bener sih, ini yang bikinnya jadi You only live once though. Iya. Ya, exactly. Tapi kayak lu ngelihat gak sih kayak orang public figure di luar negeri kayak di Korea yang kita udah bahas ya, kayak banyak yang bunuh diri segala banyak macam yang karena- kayak self depress yang sampai Kalau di Korea itu gue ngerti banget kenapa gitu. Karena potongan mereka tuh gede banget dari agency kan. ini udah technical It's banget around ya. like 50%. Itu gede, Jack. Itu gede banget. Kalau di sini berapa Dan sih lah? 50%, kalau 50% itu kan dia belum dibagi sama kayak grup membernya dia. Misal grup member lu kayak SNSD dia 9. Lu misalnya gaji lu 20 juta, dipotong 50% 10 juta. 10 Bagi juta dibagi 9. 9 lagi. Nah itu kan gede banget kan buat mereka kan. Jadi gue ngerti sih kenapa kalau mereka nggak laku mereka sampai bunuh diri. Kan mereka berasa tuh mereka nggak Depending sukses. banget lah, iya. Iya mereka nggak sukses, mereka nggak bisa nyenengin orang tua mereka gitu. Gue ngerti. Cuman kalau di Indonesia kan nggak separah itu. Oh berarti lu bilang kalau di Indonesia tuh better ya, skema bisnis modelnya tuh better banget ya dibandingin di Korea ya? Wah, kalau gue ngomong model sih gue nggak tahu. Cuman kalau gue tadi ngomongin kayak mereka tuh kayak kayak artis apa segala girl macam. group Girl gitu, beda. Tapi emang rata-rata emang di Korea kan emang yang terkenalnya adalah
girl band ya. Girl band. Iya. Bukan model. Iya. Even Iya. dari girl band lu bisa jadi model, lu baru bisa di apa segala macam sama Iya. Iya, brand. iya. Beda gitu. Makanya Tapi kayak di ada nggak sih Indonesia. lah kayak pengalaman lu yang lu alamin selama lu berkarir nih di dunia modeling sampai bikin lu tuh bener-bener apa ya I had enough lah. Iya. Kayak gue bener-bener udah capek banget mentally. Oh, gue pernah. Mentally gue Pas lagi gue abis Asian National Model itu kan gue star syndrome kita bilangnya. Oke. Saat kita star syndrome gitu, gue banyak banget haters karena gue bukan ngebully sih bilangnya. I tell them the truth but they don't believe it in me gitu. They took it as a bully lah. Iya. Itu dari sisi mereka lah. Iya, itu sama negara Philippines. Jadi pas segitu gue di hates, bener-bener di hatesnya tuh parah banget. Misal gue IG story sama lu aja, lu bisa di DM-in ratusan sama orang kayak, lu ngapain temenan sama Clara gitu. Kalau temen, gue nggak peduli. Lu temen gue, lu tau gue. Lu bakal bikin bercandaan. Betul. Kayak, liat nih haters lu ke gue. Tapi saat mereka udah nyerang orang tua gue, Wah. saat mereka udah nyerang agensi gue, saat mereka udah ngirimin tikus mati ke rumah gue. Lu pernah gitu? dikirimin si Iya. tikus? Oh my god. Jadi tuh dulu saat gue kan star syndrome lah hitungannya lah ya. Oke. Gue dari orang biasa gitu tiba-tiba terkenal. Ya. Gue nggak tahu apapun tentang namanya endorsement. Oke. Tiba-tiba banget. Gue bukan orang yang bertahap. 10k, 20k. Langsung jebret ya. Iya langsung jebret. Cepet. Ratusan kak. Gue kayak, hah? Gitu loh kayak, Iya, gue iya, nggak iya. ngerti. Terus mereka mau endorsement ya gue dengan senang hati. Ya udah nih alamat rumah gue. Lu kirimin aja ke sini. Pedas. Saat itu semua haters kirimin kayak Ai. benda-benda menjijikan ke rumah gue. Gila sih itu. Oh saat itu gue kayak, oke, gue harus punya manajer berarti. Oke, Oh, dari gua situ akhirnya lu baru punya manajer nih. Iya, dan di situ saat gue kayak mental breakdown parah banget, gue hampir bunuh diri. Kayak, Oh ya? iya, Bunuh diri? kok bunuh diri kok karena gue punya mental illness, tapi gara-gara itu juga gitu pengaruhnya kayak. Iyalah, lu itu tiap hari jadi faktor lah, Gue iya. pernah ya mau liburan karena gue sama cowok gue itu mau kayak anniversary gitu. Jadi kita mau namanya ke Philippines. Saat gue pengen kayak, guys aku pengen ke Philippines, kota mana aja sih yang bagus gitu loh. Iya. Manila. Terus mereka kayak udah mulai komen, lu ke Filipina, nggak nyampe 10 detik lu mati. Gue bakal tembak lu di bandara saat itu juga. Gila sih. men. Itu bukan satu maksud gua- orang, itu bukan satu orang yang ngomong. Itu banyak banget orang sampai bikin gue, kita cancel ke Filipina, kita mending ke Thailand aja yang aman. Kayak itu seserem itu guys. Maybe Gila ya. Maksud gua Iya. dari lu Asian Next Top Model yang kita taunya, wah, Lala Very hebat nih. asik ya, Asik enak banget. hidupnya. karena Enak karena banget. mungkin lo hidup di Indonesia, jadi lo mikir oh gue wakil Indonesia, gue tiba-tiba terkenal gitu. Tapi lo nggak tahu kan saat di posisi sana yang nonton itu bukan Indonesia doang, nonton itu tuh kayak banyak banget orang Asians gitu kan, ya. Asians kan. Dan hatersnya Lala Iya, itu jadi juga kalau yang mau nggak- wakilin Indonesia, bukan yang datang mau wakilin dari- Indonesia itu gue berantem sama siapa yang mau wakilin negara mereka tuh marah gitu. Dan saat itu gue kayak gila, jujur sih gue pernah di posisi kayak gue nyesel banget ikut Asia's Next Top Model dan gue nggak mau ngelakuin ini lagi kayak privacy gue terganggu saat gue nongkrong sama temen tiba-tiba kayak kamu boleh minta foto bareng nggak? Iya, iya. Tuh Itu kayak kayak Cuman blessing ya, in disguise iya. satu juga oke, ya. satu oke, Iya. satu 5 orang oke. Kalau udah ratusan Udah orang, ratusan orang. itu kayak ini gue pengen punya privacy gitu loh, lo ngerti gak sih? Iya, Gue pengen punya kayak tempat lingkup yang kayak gue pengen hangout sama teman-teman gue gitu loh. Lah, boleh nggak sih lu cerita di sini gitu di podcast kayak lu pernah bilang kayak lu sedepres itu Depressed banget. sampai lu pengen bunuh diri lah. Oke, pertama gue baru menyadari setelah Asian Model dan gue cek gue punya BPD, is a borderline personality disorder. Gue punya BPD, that's why I wanna kill myself. Oh. Ya. Ya, itu dari mental illness. Tapi di Indonesia itu gue yang nggak suka dari Indonesia adalah mereka tuh nggak pernah mengakui kalau mereka punya mental illness. Mereka merasa kalau orang punya mental illness itu berarti mereka gila. Dan gue nggak suka. Ya. Bagi gue semua orang harus diobatin gitu. Tapi kayak sekarang orang-orang malah lebih senang kalau dibilang bipolar. Iya. Orang tuh senang loh dia bilang gue bipolar. Oh nih." ya? Iya. Iya, iya. Sekarang tuh lagi kayak gitu. Sekarang kayak gitu banget. Sekarang lagi kayak gitu malah. Iya. Kayak gue normal, tapi gue bilangnya, "Men, gue bipolar, men." Padahal dia enggak. Padahal bro. gue enggak, tapi Iya. karena gue bisa Menutupi diri lu sendiri. Karena mungkin pas lagi lu Dan mabok lu bisa aneh, jadi menjadi- kayak itu excuse Iya, buat lo. Ya satu itu mungkin. Kedua, gue bisa dapat perhatian lebih Iya. dari banyak orang. Iya. Karena gue bipolar. Sedangkan lu nggak bipolar, men.
orang yang nggak bipolar lu anggap lu bipolar gitu loh. Nah ini maksud gue ini yang mempengaruhi jadinya kasihan kalau sama orang-orang yang emang beneran punya mental illness. Di saat ini terjadi dan benar-benar buat gue jadi ngerabah ke banyak orang, orang yang literally kayak misalnya kayak Lala yang punya mental illness, dia jadi nggak bisa tunjukin kok emang gue beneran mental illness, Jack. Nggak pernah tunjukin. Kita sobatin bukan tunjukin. Nah, iya maksudnya ya itu ini dia yang pengen maksudnya. kita ngomongin nih. Lu bener-bener pada saat itu lu tahu, lu sadar kalau lu memang Nah, puji Tuhan Yesus tuh gue sadar. Jadi gue tahu kenapa. Jadi pas gue tuh baru kebuka sekarang pas gue ke psikiater. Jadi dari SMP gue suka menyakiti diri gue, tapi nulis-nulis nama. Bukan nama aja, quotes. Jadi gue suka nulis-nulis quotes, nulis nama. Di tangan, tapi pakai darah. Kayak pakai gunting atau silet gitu-gitu loh. And you feel apa abis lu ngelakuin itu cool. I feel cool itu at that moment. Itu zaman dulu emo. Iya. Emo gitu. Zaman dulu tuh Avril Lavigne, bro. Abis putus selesai. Nah, zaman dulu tuh emo dan itu it's cool gitu. Di zaman itu kayak gitu. Tapi kenapa gue berasa kok sampai sekarang pun gue berlanjutan seperti itu. Masih melakukan hal itu ya. Iya. Ini udah nggak normal nih. Ini udah nggak tren. Udah nggak tren dan gue nggak berasa gue keren saat melakukan itu. Kenapa gue masih melakukan seperti itu? Akhirnya gue ke psikiater. Lu bener-bener punya kesadaran sendiri untuk datang ke psikiater. Untungnya ya? seperti itu. That's very good. Banyak orang yang kayak nyalahin kayak horoskop atau that's me. Betul. Kayak, itu cuma gua doang. Iya, itu gua. Mau apa itu gua. Tapi untungnya gua kayak oh man, gua ini nggak normal udah nggak normal nih. Betul. Gua udah nggak normal nih. Gua ke psikiater nih. Kayak gua psikiater gua gua ke psikiater, gua foto otak. Iya? Sampai MRI, sampai itu segala. Otak tuh dikasih gambar gitu. Wow. Wah, gua nggak tahu sih. Lu dikasih gambar, ntar kayak otak lo yang kayak warnanya tuh yang mana trigger nih sama kayak misalnya body shaming seperti itu. Jadi lo ketahuan semuanya detail gitu. Gue kayak gitu dan akhirnya gue menyadari oh ya gue emang punya BPD seperti itu. Dan akhirnya gue minum obat dan gue mulai konsultasi. Sampai sekarang enggak, sekarang udah enggak. Gue udah mendingan lah. Udah mendingan jauh. Sembuh. Enggak bisa sembuh. Bukan enggak bisa sembuh. Something yang you cannot kayak cure completely. 100% no, it's like cancer. Bertahu. Wow. Jadi kayak itu lebih gila sih. Itu you born with it, you need to deal with it. Jadi kayak lu punya mental illness ya udah lu harus deal with it. Tapi kayak 100% sembuh gue nggak percaya. Tapi kalau 98% sembuh gue percaya. Terus what do you feel right now? Kayak after you going through the whole thing yang kayak bikin lu tuh down banget, depressed. Apalagi lu tahu ini sebelum lu masuk Asia's Next Top Model, bener gak? Enggak. Oh, pada saat gue mulai punya haters. Dulu gue gak punya haters. Gue kayak gue dulu belum punya haters. Jadi gue kayak ya udah hidup biasa aja gitu. Saat gue punya haters, gue pengen nyilet nadi gue. Saat nyilet nadi gue tuh gue feel like pleasure gitu loh. Nah saat itu gue mungkin gue baru berpikir kayak lu bener I'm not normal. Bener-bener Oh you need to see this. Emang ada lah. Ada lah, lu kayak gak pernah lihat. Bener gak pernah lihat. Lo gak mungkin. Gue pernah gak pernah lihat, gila. That's why I'm wearing watch every single time. Oh iya. Mana sih? Oh iya. Gue pakai jam itu setiap hari bukan karena fashion. Because I want to hide it. Oke. Selalu gue pakai jam tangan. Lu bukan hide it, bukan kayak pengen lu nutupin siapa lu dulu. Bukan karena gue malu dengan malu kayak aja. Kayak cosmetic issues aja. Iya, gue malu dengan kayak gue kenapa gitu, gue nggak normal, gue malu banget dan gue selalu tutupin pakai jam sama ikat rambut. Jadi kayak gede banget untuk nutupin jari. Itu selalu setiap hari lu lihat gue interview dimanapun nggak mungkin gue nggak pakai sesuatu atau jam tangan, gelang, apapun sesuatu. Tangan kiri gue nggak pernah nggak ada gitu. Ini bisa nggak jawab kita juga, Jack? Masalah yang orang Korea yang tadi mungkin Lala juga udah kasih kita pengetahuan lebih lah. Ya kayak misalnya dipotongnya ternyata gede, ternyata pressure mereka gila banget dan even lu juga nggak tahu kalau misalnya memang si artis Korea ini juga dia punya BPD. Iya nggak sih? Lu nggak pernah tahu? Gini loh lah, kayak gua nih sama Uban, kita punya tongkrongan sendiri apa segala macem, kita punya teman-teman, kita begitu pada saat kita ngomong ngeceng-cengin mereka aja tuh kita tuh nggak tahu mereka punya mental apa? Exactly, betul. gitu loh. Nah saat ini tuh kita juga pengen ngomong ke teman-teman semua kalau gak semua orang tuh punya
apa ya namanya kesehatan mental yang sehat banget. Exactly. Yang kayak tadi kita yang di episode sebelumnya kita juga bilang kayak mungkin ada 1 sampai 10 yang lu nggak tahu levelnya tuh dia udah sampai tahap mana. Dan jangan pikir kalau misalkan dengan posisi-posisi itu kayak ibaratnya lu ngelihat mereka di social media atau apapun kayak wow banget hidupnya asik apa. You never know what's going through with them gitu loh. Yang mau gue omongin gini loh, kayak saat lu punya mental illness, jangan pernah malu. Bukan malu, tapi lebih kayak terbuka. Keep it for yourself. Exactly. Jangan pernah. Lu jangan pernah berasa lu kuat. Oke. Orang mau ngomong apa, gue nggak peduli, gue kuat. Nah, di saat tapi lu itu share it to media gitu. Bukan media sih. Teman-teman lah, lingkungan lah. Jadi mending lu share. Gue pribadi sih mending gue share. Jadi gue ngomong ke lo, temen gue semua ya kan. Gue punya BPD, lo jangan pernah bahas body shaming, lo jangan pernah bahas kayak materialistik, lo jangan pernah bahas ini. Nah menurut lo lah, dari BPD lu ini yang paling parah yang bisa bikin lu tiba-tiba kumat nih, apa? Dari segala macam banyak hal, dari banyak haters lu yang ngomongin lu ini. Oh gue ada 3. Apa? Yang paling parah itu telat. Waktu. Oke. Gue nggak suka banget karena mungkin gue base-nya itu dari model kan. Gue dari umur belasan tuh udah modeling. Jadi saat gue di book jam 7, gue datang jam 8, gue denda banyak banget. Gue harus bayar fotografer. Ya kan, extra time. Terus gue harus bayar studio, gue harus bayar makeup artist, gue harus bayar stylist. Udah trigger banget. Jadi gue nggak suka banget sama orang yang nggak menghargai waktu. Gue nggak suka banget, gue benci banget. Gue telat sama materialistik. sama gue body shaming. Gue gak suka. Kalau materialistik kayak gimana nih? Gue gak suka banget kayak lu tuh ngomong nih kayak anjing tuh cewek cantik banget tapi gak cuma duit paling gitu. Gue bakal diem. Rendahin banget ya. Gue bakal diem. Lu bakal berasa direndahin. Gue tarik napas dan gue ke toilet. Gue mending gak denger. Berarti lu pernah nggak ada lagi nongkrong sama teman-teman lu tiba-tiba ada yang ngomong kayak gitu? Oh pernah, gue kambuh, gue pengen pecahin botol ke para orang kayak, kayak lebih kayak ke, lu tau gak sih cewek itu tuh sebenarnya tuh bukan materialistik tapi tuh lebih kayak logika lo. Iya benar, realistis. Lo pengen cewek cantik. Exactly. Lo pengen perawatannya berapa? Iya. Makanya kalau lu orang ya pada cowok-cowok ya kalau cuman kerjanya main Mobile Legend doang tiap malam. Gue juga main Mobile Legend. Maksud lu apa? Enggak, maksud gue cuma main Mobile Legend doang, kan gue belum selesai. Gila nih orang gue itu hobi. Gue dong, gue juga main. Itu hobi yang tidak bisa lu salahkan. Gue gak suka kayak tuh orang tuh materialistik itu lebih kayak gila nih cewek masa kalau nongkrong aja harus gue yang bayar gitu. Nah itu gue gak suka dengar kata-kata seperti itu. Mendingan gue kayak ke toilet dan kalau emang lu mau ngajak cewek jalan ya lu punya modal lah gitu lah ya. Cewek juga harus kayak spend 3 hours loh buat kayak makeup and hairdo gitu. Lu cuma buang duit, kita buang time gitu loh. Time is money anyway. Gue boleh kencing dulu gak? Sorry gue kebelet banget. Parah ini parah. Ya udah. Udah bener-bener. Oke lah, tadi kan lu bilang ya material segala macam, lu pengen kesel banget sama teman lu bla bla bla. Nah, saat lu BPD ini kan tadi lu juga bilang kalau misalnya lu akan mencari teman. Lebih baik lu tidak menutup diri lu. Kebawa enggak? Sama karena lu udah tahu nih di saat lu seperti itu lu butuh teman. Kebawa enggak sama kayak misalnya temen lu kenapa-napa, rasa lu pengen bantuin dia tuh jadi. Iya. Tapi enggak, maksudnya gue tuh berbeda. Kalau gue share ke sosial media tuh bukan karena gue butuh teman, kayak gini loh, saat lu punya BPD, lu berasa lu tuh aneh. Oke. Aneh banget. Tapi saat lu share ke sosial media, aduh manajer gue masih marah nih. Gak apa-apa, James gak boleh marah. James tidak boleh marah. mereka bakal pikir kayak, Ci aku kayak begini juga. So you not feel you are the one gitu loh. Jadi you not lonely gitu loh. Jadi kayak lebih kayak Oke, gue tuh normal sebenarnya karena gue punya penyakit ini, semua orang juga bisa ngerasain kayak begini. Jadi gue bukan orang yang satu-satunya gila gitu loh. Jadi gue kayak berasa tiap kali gue share ke sosial media, lu gak sendirian lah. Even my manager not allow that. Gue lebih kayak mikir, oh banyak kok orang yang kayak gini, banyak kok orang yang kayak punya BPD juga gitu. You're not the one. Berarti manajer lu tidak memberikan nggak allow lu untuk memberitahu masalah BPD lu ini ya? Enggak lah, gila. For public Cuman issues, maksudnya nggak mungkin lah. Cuman ya balik lagi,
ya itu yang society yang gue bilang yang nggak, sebenarnya kayak kerjaannya Clara as a model dan dia harus jaga image-nya dia. Ya ternyata Lala juga butuh. Iyalah. Lu ngerti gak sih? Lu juga butuh someone. Dia juga cuman manusia biasa. Everybody needs someone. Everybody Maksud needs gua kayak someone. pelajaran buat kita semua. Ini basically tuh kayak pelajaran buat kita semua kalau Nobody's perfect. exactly, nobody's perfect. Nobody's kayak bisa kayak apa ya? Bukan semuanya tuh bukan Superman, tau gak sih lu? Kita, kayak bisa kita tuh darah sama daging tau gak lu? Benar. Kita nggak bisa kayak begitu gitu loh. Kayak kita ngeliat orang tuh gila, dia sukses, dia punya banyak uang, pacar dia siapa gitu-gitu. Terus mereka pikir kayak kita nggak punya masalah. Iya. Itu nggak mungkin banget. Semua orang tuh punya masalah gitu loh. Ada Jadi nggak sih kayak lah something apa yang lu pengen kasih tahu ke teman-teman atau mungkin orang-orang yang punya masalah yang sama dengan lu atau mungkin orang-orang yang kayak punya issues lah mungkin mau banget. Gue pengen mereka kayak kasih tahu lah ke mereka gitu maksud gue. Kayak jangan mungkirin diri lu tuh siapa. Oke. Lu mendingan berobat. Mungkin Indonesia tuh gimana ya, susah banget ya buat orang Indonesia tuh untuk menyadari diri kalau kayak mereka sakit tapi mereka nggak mau ke psikiater. In denial banget ya. Denial. Iya. Setuju. Kayak gila lu pikir gue gila, gue tuh, aduh, mereka masih berasa diri mereka gue pengen normal. nangis, gue pengen nangis, gue pengen temennya, gue sedih banget, Lagi social distancing lah. Enggak, ini tuh yang sedih banget gitu loh. Iya. Mereka tuh chat gue kayak, lu lagi di dokter ini ya. Terus gue kayak bilang, iya kenapa? Oh, gue lihat lu soalnya gitu. Terus mereka kayak, oh iya. Gue kayak, kok lu nggak nyapa? Oh iya, soalnya gue malu. Soalnya ntar gue nemenin temen gue doang. Gue kira juga ntar lu kira gue punya mental illness juga, punya penyakit jiwa juga gitu. Itu kan kayak penyakit jiwa itu bukan kayak sesuatu hal yang untuk tabu ya. Lu permalukan lah ya buat. Tapi untuk Indonesia itu tabu mas. Iya. Tapi bukan untuk dipermalukan gitu loh. Kayak ya udah lu sakit batuk ya lu ke dokter, ngerti nggak sih? Ini gue punya mental illness ya gue ke dokter. Tapi jangan Ya. Nggak, maksud gue gini loh, orang yang sakit batuk, sakit apapun, sakit ginjal, sakit apa, itu sama halnya dengan mereka yang sakit illness. Iya, atau sama, sebenarnya sama. Lu ngerti gak sih? Benar. Kayak itu jangan suatu hal yang menjadi lu jadi takut, jadi malu atau apa. Iya. Ini normal. Jadi kayak kalau lu ketemu gua ke psikiater untuk temen gua gitu, kayak ya udah nyapa aja. Kalau lu punya mental illness ya so what, is normal. Is disease gitu kan. Jadi lu perlu kayak ngobatin juga gitu. Kenapa juga lu harus malu tentang gitu? Kenapa kan di Indonesia kalau lu sakit pilek lu nggak malu, tapi kenapa kalau lu sakit mental illness lu malu gitu? Kenapa gitu? Nah ini pelajaran ya, pelajaran penting banget. Maksudnya dari sini hari ini kita ajak Lala ngobrol, ketemu. Thank you banget Lala udah bisa sharing, udah bisa kasih tahu semuanya. Maksudnya kayak lu jangan cuman bisa menilai seseorang dari sosial media itu satu. Meskipun dia udah terkenal. Sosial media itu nggak bakal mau ngasih tahu kayak yang jelek-jeleknya lah ya. Orang normal aja tuh pasti pengen angle terbagus. Betul. Foto angle terbagus dan lu captionnya lu pikir berapa lama. Betul. Gue ujung-ujungnya pasti kayak ujungnya captionnya kayak gak jelas gitu men. Ujung-ujung caption gue cuman emoticon. Saking gue takut ngomong apa ya. Dan kenapa orang tuh kalau mikir kayak kita mental illness tuh mereka kayak mikir kayak oh lu nggak normal, lu gila lu orang gila gitu loh. Ini pembelajaran nggak cuman buat orang-orang yang punya mental illness. Sebenarnya orang-orang yang normal pun sometimes mereka tidak sadar, mereka juga sensitif banget sama hal-hal kayak. Soalnya nggak semua orang kayak gue kan, nggak semua orang kayak lo ngomong apa gue nggak peduli gitu. Nggak semua orang kayak gue gitu. Betul. Semua orang kayak berasa orang ngomong berarti gue berasa kayak mereka tuh kayak dengerin omongan orang banget gitu loh. Tapi nggak semua orang kayak gitu. Jadi kayak jangan nyakitin orang lain gitu. Jangan nyakitin orang, betul. Maksudnya support each other lah ya. Iya. Support each other, jangan nggak dengan cara lu ngatain dia juga. Cuman buat kepuasan lu, tapi lu nggak mikirin hati orang, lu ngerti nggak? Kayak misalnya
Lala sekarang tiba-tiba dia bilang, dia cerita di sini. Tiba-tiba, gua star syndrome, dari gua biasa aja tiba-tiba gua bisa jadi terkenal segala macam. Mungkin kalian yang lihat Clara saat itu kayak enak banget, lu bisa masuk sini segala macam, bla bla bla. Tapi lu nggak tahu yang lu lewatin kayak gimana ya? Behind the scene itu kayak lu dikirimin tikus mati, lu dikirimin hate, lu dikirimin setiap kali lu posting sama lu setiap kali posting sama semoga dengan adanya Lala semoga adanya Lala subscriber kita, viewer kita bertambah. Oh salah ya? Stop bullying. Stop bullying guys. Stop bullying. Stop bullying you guys. Jangan ya kurangin lah. Gue tahu mungkin nggak bisa merubah banyak. Nggak bisa instan. Cuman ya ini juga bisa buat kayak orang-orang yang memang dibully atau segala macam ya. Stand up for yourself. Jadi motivation. Jadi motivation buat orang-orang. Jadi self love aja lah. Yeah. Nggak perlu lu tanggepin sampai kayak gimana kok. Ya nggak sih, cuman. Tapi gue cuma ngomong gini loh, kayak kalau orang lu udah tahu nih lu punya mental illness gitu. Lu please jangan malu, jangan pernah malu untuk ke psikiater atau psikolog. Itu tapi tapi satu ya pelajarannya juga, yang normal jangan bilang lu punya mental illness. Exactly. Ya bukan berarti hal begini yang bisa dibanggakan. But I do believe that everyone pasti punya, pasti ada. Pasti punya mental illness. Cuman lu nggak tahu levelnya aja, lu udah sampai mana. Mungkin Clara adalah salah satu yang udah sadar. Kenapa nih? Ya kan? Dan itu perjalanannya panjang loh sampai bisa Lala SMP zaman-zaman dulu. Ya kalian pernah tahun 90-an. Tahun 90-an pernah ngerasain tuh emo segala macam. Ya tahun 90-an. Ya, 90-an lah bener 90-an dong bener. Kita 90-an kan. 90-an. Kita belum tua-tua banget, Jack. Iya. 90-an yang lu ngerasain emo segala macam, kayak lu sasat-sasat, lu keren, lu apa segala macam. Nanti dia baru sadarnya juga sekarang. Sampai Lala juga ya puji Tuhan udah nggak kenapa-napa ya sekarang ya. Udah lebih baik. Sekarang udah gak kenapa-napa. Udah lebih baik. Ya masih banyak sebenarnya hal-hal yang bisa kita omongin sama Clara. Ya. Cuman kita juga punya waktu yang terbatas. Bukan Clara doang yang sibuk. Kalau mau lanjut sesi 2, komen dan subscribe. Nah, ini baru bener. Semoga subscriber bertambah, viewernya ada. Amin. Jadi juga kita bisa menguntungkan untuk guest-guest yang datang ke sini untuk promosi-promosi juga kan bisa. Lu monetize bagi gua loh. Nanti bisa kita hitung ya lah. Ntar kita hitungan belakang. Oke, thank you banget lah buat waktunya, buat udah sharing. Ya kayak ya moga-moga penonton yang udah pernah yang ngikutin Clara juga bisa dapat suatu hal yang lebih yang lain lah ya, bukan cuma pernah sih ngomongin ini di depan orang-orang lo. Kayak apa baru di sini doang? Ini atau di sini? Apa baru di sini doang? Mungkin baru di sini doang ya, karena bangga. Sorry. Karena mungkin tapi gue bangga. Kalau di podcast lain mungkin gue sama Uban kan udah dari SMP. Iya. Jadi gue teman dekat sama dia gitu loh. Jadi kalau sama orang baru kalau ngebahas tentang BPD gitu, gue takutnya gue kambuh. Jadi mending gue nggak bahas, ngerti ya? Karena gue takut gue kambuh, terus gue kayak gue nonjokin kaca sendiri. Kalau lagi BPD datang ke tempat gue kasih kopi. Slow. Kurang lebih. Promosi juga boleh kali. Ini hard selling banget nih guys. Aduh. Nah, tapi thank you so much. Thank you so much sudah. Thank you so much for inviting me. Ya, thank you banget. Pleasure of us lah. Ya, pleasure banget. Saya bisa ngobrol kayak gini. Enak belum dia pemain udah enak banget. Nah, jangan gitu dong, jangan sampai ketahuan banget kita murah gitu loh. Ntar kalau ada penonton yang ketemu kita di klub mau bungkus kita. Cewek udah marah tuh lihat tuh. Jadi geli banget, Chef. Sorry, Bi. Bilangin lo. Oke lah, thank you banget waktunya. Thank you so much. Semoga nanti di episode keberapa ya mungkin bisa undang lagi ya. Amin. Oke. Thank you guys for watching. See you guys in the next video. Gua Andre. Gua John. Ini Clara. And this is Room for 3. Room for 3.